IPWL Eklesia Kediri Foundation bekerja sama dengan Kodim 0809 Kediri mengadakan pelatihan dan pembekalan P4GN kepada para babinsa. Dengan pembekalan dan pelatihan tersebut, diharapkan para babinsa bisa menjadi semakin paham akan bahaya narkotika dan bisa melakukan penanganan yang tepat kepada korban penyalahguna narkotika di wilayah tugas mereka masing-masing. Sehat, produktif, bahagia. Latar belakang terlaksananya kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis bagi personel Kodim 0809? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi latar belakang dari kegiatan P4GN ini bagi personel Kodim, yang pertama kita melihat bahwa narkoba ini merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa yang sangat mengkhawatirkan. Tentunya kita perlu bekerja sama semua pihak, salah satunya termasuk Kodim, sehingga kita juga mempunyai fokus ataupun concern terhadap permasalahan tersebut. Di samping itu, Kodim kita mempunyai program P4GN, di mana setiap personil kita itu yang pertama harus dapat memberikan contoh, tentunya harus bersih. Yang kedua, kita juga dapat melakukan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba yang tentunya bisa kita arahkan sesuai dengan aturan. Sebagai contoh, mungkin kita rehabilitasi ataupun diproses secara hukum. Mungkin itu Mbak latar belakangnya. Baik Pak, dalam kegiatan ini siapa saja yang dilibatkan Pak? Pada prinsipnya kita semua terlibat dalam program P4GN yang dilakukan oleh instansi kami, yaitu Kodim. Mulai dari saya sendiri sampai dengan yang paling bawah Babinsa. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan program di tempat kami, sehingga mulai dari penanggung jawab, pelindung sampai dengan pelaksana itu dalam satu organisasi yang jelas. Kemudian kita juga melibatkan kerjasama sinergi seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan IPWL, Institut Penerima Wajib Lapor Eklesia Kediri. Ya, terima kasih yang sudah luar biasa bekerja sama dengan kita selama ini. Di tempat ini yang ikut adalah babinsa ya Pak ya? Mengapa harus babinsa yang dilibatkan? Ya, kita ketahui bersama Babinsa ini singkatan dari Bintara Pembina Desa. Jadi hampir di seluruh desa ada Babinsa. Jadi setiap desa itu ada Babinsa satu. Ya, tentunya Babinsa ini bekerja sama dengan Babin Kamtipmas, bekerja sama dengan Pak Kades, kemudian turun ke bawah kasun-kasun, sehingga Pak Babinsa ini akan mengetahui secara real kondisi di lapangan. Kemudian masyarakat, generasi muda yang tentunya di bawah binaannya Pak Babinsa ini banyak sekali di desa-desa. Atau mungkin ada juga pengguna narkoba yang mungkin masih belum memahami, masih takut untuk melapor ke aparat penegak hukum seperti itu. Tentunya dengan melalui pendekatan Pak Babinsa ini kita dapat membantu rehabilitasi dari yang bersangkutan. Ya, pada prinsipnya Babinsa ini lebih mengetahui kondisi real di lapangan, bukan hanya angka-angka di tingkat yang lebih tinggi, tapi dia langsung terjun di lapangan. Begitu Mbak ya, jadi sangat penting sekali Babinsa ikut tergabung dalam penanggulangan narkoba. Mengenai yang terakhir ini ya, apa harapan Bapak Dandim menyikapi persoalan narkoba khususnya di wilayah Kediri ini? Ya, harapan saya untuk generasi muda, isilah kegiatan kita sehari-hari dengan yang positif. Berolahraga setiap hari itu sangat baik untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh, apalagi situasi pandemi seperti ini. Kemudian jangan sekali-kali tertarik, jangan sekali-kali mau terlibat ataupun mencoba narkoba, karena sekali mencoba itu akan sangat sulit sekali untuk kembali. Tetap pelihara kesehatan, kemudian sayangi dan cintai keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang. Selamat siang Bapak. Acara ini di Kodim Kediri ini acara apa Mbak Desta? Tadi peserta sudah mengikuti sosialisasi, yaitu parodi dari tim IPWL. Setelah parodi disaksikan, sedang dilakukan pretest sekarang. Dan pretestnya itu tujuannya supaya para personel Kodim, khususnya Babinsa, bisa mengetahui seberapa dalam materi yang sudah mereka terima dari parodi tadi. Terima kasih atas informasinya Mbak Desta. Acara kegiatan hari ini kemudian melaksanakan materi di masing-masing bagian. Terima kasih, selamat siang. Pak, selamat siang. Saat ini kita sedang berada di tim A, yaitu materi yang diberikan oleh Dr. Angga Dewantara, dan materi yang disampaikan adalah tentang pentingnya rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba. Sekarang kita sudah berada di tim B. Materi disampaikan oleh Kepala IPWL Eklesia Kediri Foundation, Ibu Jessica Yeni Susanti Mamangke. Materi yang disampaikan adalah tentang aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Selamat siang Ibu Jessica. Selamat siang. Izin Bu mau bertanya ini. Apa latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini? Kegiatan ini dimaksud untuk menumbuhkan sikap peduli segenap komponen masyarakat terhadap upaya pemberantasan, penanggulangan penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di mana nafsa ini sekarang sudah banyak sekali ya beredar, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Sehingga kalau boleh kami sebagai IPWL menyimpulkan persoalan ini tidak akan pernah bisa selesai kalau kita tidak melibatkan segenap komponen masyarakat. Salah satunya Babinsa, Kodim 0809, yang mereka adalah merupakan bagian dari 3 pilar berada di tengah-tengah masyarakat kelurahan ataupun di pedesaan. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, apa langkah Babinsa yang harus dilakukan ketika berkaitan dengan warga pengguna atau korban nafsa? Yang pertama, anggota Babinsa ini harus tahu tentang tujuan dari Undang-Undang 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika, di mana jelas di pasal 4 di sana dikatakan bahwa rehabilitasi adalah merupakan tujuan dari undang-undang itu. Nah, Undang-Undang 35 ini memberikan 2 sanksi tindakan, rehabilitasi dan penjara. Nah, para Babinsa ini harus tahu siapa yang direhabilitasi, siapa yang dipenjara. Sehingga ketika para Babinsa ini mengetahui, oh ini adalah golongan yang harus direhabilitasi, ya cepat-cepat berkoordinasi dengan IPWL. Karena IPWL adalah merupakan lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai institusi yang menerima laporan dari masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Nah, para Babinsa ini memiliki hak ya dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang 35 untuk berperan serta aktif supaya masyarakat bisa sadar untuk melaporkan diri atau para Babinsa yang melaporkan, sehingga ketika salah satu warga mereka ini ada yang tertangkap oleh penyidik kedapatan menyalahgunakan narkotika, mereka tidak akan dipenjara tapi direhabilitasi. Jadi apabila ada Babinsa misalkan Bu mau melapor tetapi itu bukan korban tetapi penyalahgunaan, itu bagaimana Ibu? Apa masih diterima? Ya. Kita mau menentukan bahwa dia bukan korban atau dia hanya just sebagai penyalahguna, itu harus melalui beberapa mekanisme. Salah satunya asesmen setelah screening. Nah, dari kita yang bisa menentukan apakah dia korban, apakah dia penyalahguna karena dia sebagai peredaran atau apa gitu ya. Jadi yang penting lapor dulu, itu saran saya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya Bu, apa bahayanya Bu penyalahgunaan nafsa bagi generasi bangsa? Selama ini yang kami tahu bahwa dari Departemen Pertahanan itu seakan-akan sel
ya tahanan itu kok kebanyakan dari penyalahguna ataupun korban, begitu Ibu? Kalau sampai seorang penyalahguna itu dibawa ke penjara, ya saya katakan ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Tidak akan pernah memutus mata rantai dari peredaran gelap narkotika. Karena mereka yang seorang korban yang dibawa ke penjara, keinginan mereka untuk menggunakan akan terus dan terus dan terus. Tapi kalau mereka dipulihkan lewat kegiatan rehabilitasi, ini akan berbeda. Ya, jadi kalau mau ditanya berbahayanya, ya saya katakan ya 1000% berbahaya. Jadi harus korban narkotika itu harus dipulihkan, bukan di penjara. Oke Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apa pentingnya rehabilitasi Ibu bagi pecandu narkoba? Rehabilitasi merupakan pintu utama dalam rangka meminimalisir peredaran dan peredaran selanjutnya. Jadi kalau korban ini direhabilitasi, keinginannya untuk menggunakan ini kan sudah mulai diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan pemulihan, sehingga tidak ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, berarti pasarnya nggak bisa jalan. Artinya peredaran narkotika itu bisa diminimalisir. Itulah pentingnya rehabilitasi, yaitu memulihkan keberfungsian dari si pelaku itu sehingga dia tidak ada ketergantungan dengan narkotika. Oke Ibu Jessica, terima kasih atas jawaban yang sangat jelas. Terima kasih, demikian wawancara kami dengan Ibu Jessica. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan siapa? Dengan Serma Dwi Wahyudi dari Koramil 17 Pak. Bapak Babinsa wilayah mana ya? Saya Babinsa Pesing, Desa Pesing. Oh, Desa Pesing, oke. Dengan kegiatan pada siang hari ini Bapak, saya ada 2 pertanyaan. Langkah Babinsa yang harus dilakukan ketika di wilayahnya ada warga yang ketergantungan obat. Mungkin langkah Bapak sebagai Babinsa apa? Pertama-tama saya berkoordinasi dulu sama RT RW sama perangkat desa. Tapi kebanyakan warga itu mau lapor ketakutan Pak. Karena apa? Kita langsung laporan dari masyarakat tuh kan biasanya, Pak kalau lapor takutnya nanti masalah dana atau uang itu. Makanya masyarakat itu biasanya itu Pak, Pak, kendalanya di situ. Jadi masyarakat takut atau takut karena mungkin biaya? Ya dua-duanya Pak. Kalau mamanya lapor ya takut di penjara, terus nanti kena duit. Makanya dengan adanya IPWL ini, Bu Jessica tadi udah mengatakan Babinsa langsung aja lapor sama saya. Kalau Babinsa tidak mempunyai nomor Babinsa berarti bukan Babinsa. Itu tadi Ibu Jessica yang bicara gitu Pak. Oke Bapak, untuk sosialisasi ke warga apabila lapor ke IPWL itu tidak di penjara, apakah itu sudah terlaksana di lapangan Bapak? Sementara ini masih belum Pak, karena dari Bu Jessica-nya juga belum, dari timnya pihaknya belum ada acara ke Purwasri, karena beliau bilang katanya secepatnya nanti mau ada di Purwasri, mengadakan kayak sosialisasi berkoordinasi gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, harapan Bapak Dwi Wahyudi sebagai Babinsa kepada IPWL. Harapan saya semoga IPWL berjalan dengan lancar dan bisa bekerja sama, karena masyarakat sangat perlu sekali di dalam menangani narkoba ini. Oke, terima kasih Pak Dwi. Selamat siang, semoga sukses selalu. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Muhdor. Ya Muhdor. Ya. Pak, pada siang hari ini, tadi Bapak barusan melihat sosialisasi IPWL ya Pak ya, dengan bentuk parodi ya. Tadi apa yang Bapak dapat tertangkap dari
makna dari parodi tersebut? Untuk yang dari parodi tersebut tentang pergaulan, yang jelas pergaulan, bahayanya pergaulan dari ibu-ibu atau orang tua mengawasi anak-anak tentang pergaulan mengarah ke narkoba tersebut. Lantas sebagai seorang Babinsa Pak ya, apa langkah Bapak ke depannya supaya di daerah Bapak itu tidak terjadi penyalahgunaan narkoba? Ya, untuk saya langkah Babinsa yang pertama jelas jika menemukan untuk warga yang memakai narkoba, jelas kami sebagai Babinsa koordinasi dengan IPWL agar kedepannya jika nanti untuk warga tersebut tertangkap bisa ada untuk pembantuan untuk masalah penanganannya tersebut, langkah-langkah tersebut. Kalau tentang tadi pretest sebelum mengikuti materi dari Dokter Angga, bagaimana Pak? Untuk kami kan belum tahu, tadi kan belum tahu. Setelah dari pengarahan baru paham, betul-betul paham langkah-langkah apa ke depan jika ada menemukan untuk warga menyalahgunakan narkoba. Langkah-langkah yang ditempuh Babinsa kemana baru kemarin, baru tadi, ya. Jadi setelah mendengarkan materi, mengikuti materi tentang pentingnya rehabilitasi, Bapak semakin yakin bahwa rehabilitasi itu sangat penting ya Pak? Siap, yakin, sangat terbantukan untuk Babinsa karena untuk Babinsa tersebut benturan langsung sama masyarakat. Jika terjadi apa-apa yang dimintai pertolongan, langkah-langkah Babinsa adanya IPWL sangat terbantukan. Baik, sekian dan terima kasih buat waktunya Bapak. Selamat mengikuti pelatihan lagi Bapak. Ya, selamat siang. Demikian kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis pelaksanaan P4GN bagi personel Kodim 0809 Kediri telah dilaksanakan. Untuk Bapak Susanto, bagaimana harapan kedepannya bagi para Babinsa setelah terselenggaranya kegiatan ini? Oke, terima kasih Mbak Desta. Yaitu yang pertama membantu para korban dan melaporkan kepada IPWL Kediri agar mendapat penanganan yang lebih baik atau dimanusiakan. Kemudian sebagai Babinsa harus mampu membangun jaringan relawan anti narkoba serta memberi pengetahuan tentang P4GN kepada warga binaannya. Kemudian yang terakhir, harapan kami sebagai Babinsa yaitu bersama warga binaannya juga turut berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan nafsa. Demikian Mbak Desta. Baik, terima kasih Bapak Susanto.
Demikian serangkaian kegiatan pada hari ini telah dilaksanakan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. IBWL, Jaya, Jaya, Eklesia, mantap, NKRI, harga mati.